Puji Tuhan, shalom. Luar biasa. Sungguh ya, saya hanya bisa mau katakan terima kasih. Dan semua ini karena Tuhan. Seharusnya memang harus, amin. Ya, terima kasih buat Gembala Senior Om John yang juga orang tua kami. Dan juga Tante, dan juga Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua jemaat yang ada di tempat ini. Sungguh saya merasakan bagaimana lawatan Tuhan di tempat ini. Dan tadi dari awal ada banyak hal yang sudah kita dengarkan pesan Tuhan. Dan saya juga ditaruhkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berkata bahwa kalau kita melakukan apa? Melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau saya dan saudara mau melakukan firman Tuhan, maka step by step hidup saya dan saudara akan terus mengikuti, akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan saat ini kita mau juga untuk menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Tadi waktu kita penyembahan itu dan pujian, Tuhan berkata, siapkan dirimu untuk diremukkan. Sama-sama boleh tepuk dadanya, katakan diremukkan. Amin. Iya. Dan itu yang Tuhan taruhkan. Sehingga benar-benar kemuliaannya, kasihnya, kuasanya, janjinya, Bapak Ibu akan alami. Ya, seperti kita bernafas. Itulah yang akan kita alami ketika kita mau diremukkan. Diremukkan. Karena apa? Tuhan akan melakukannya dengan caranya. Dengan firman-Nya. Sehingga saya dan saudara nanti akan mengalami apa? Kesukaan. Ya, kesukaan. Oke, katakan kepada sebelahmu, Besti, kamu disayang Tuhan. Amin. Iya. Oke, jangan kaku lah. Bilanglah yang enak banget, amin. Iya. Ini Tuhan hadir loh, bukan hanya pendeta yang hadir. Coba tatap dia, katakan, Besti, kau disayang Tuhan. Tuh, lihat tiru tuh Om John sampai Besti. Walaupun ada meja, tapi perhatian itu harus kuat, amin. Coba kita tiru sama-sama, katakan, Besti, kau disayang Tuhan. Amin. Iya. Anak kecil aja tahu, amin. Oke. Baik. Saat ini saya akan menyampaikan bagaimana kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita sudah renungkan. Dan saat ini saya dapat tema yaitu melakukan visi dan misi Tuhan. Melakukan visi dan misi Tuhan. Saya percaya bahwa di gereja ini ada visi misi gereja GPI Elusai. Kenapa gereja itu punya visi dan misi? Karena mereka akan mempunyai yang namanya satu tujuan. Ya. Mau jemaatnya ratusan atau ribuan, harus satu tujuan. Kalau enggak, kita ini hanya numpang ibadah. Kita ini hanya punya kesempatan bisa ketemu. Kita ini hanya yang gak beda dengan dunia hari-hari ini.
Dunia saja punya visi dan misi. Hari ini yang belum hafal visi dan misi GP Elusai, hafalkan. Enggak bisa hafal, tempel di kamarmu. Masih sulit juga ngapal, ya di print, di laminating, taruh di meja makanmu. Kenapa? Kita harus melakukan visi dan misi Tuhan. Amin. Ya, di dalam keluarga harus ada visi misi. Jangan visi misinya punya rumah baru, mobil baru, ya. Sah-sah saja itu. Tapi tahu enggak, capek lo mikirin yang baru. Tapi hari ini dengar, orang yang melakukan visi dan misi Tuhan, saya sampaikan hari ini buat kita semua, hidup mereka tentang Tuhan. Katakan, Besti disayang Tuhan. Ya. Amin. Iya. Di luar sana orang berusaha romantis. Tapi kita lebih indah. Amin. Iya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan visi dan misi Tuhan, dan saya tegaskan hari ini, hidupmu, hidupku, hidup kita ini, semuanya tentang Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang tanpa kecuali, dengar, dipilihnya. Wow. Dia yang paling berkuasa memilihmu. Dan dia lakukan itu bukan hari ini, tetapi dari semula. Dari semula itu apa? Rencananya. Dari semula itu apa? Kehendaknya. Kedaulatannya. Dan kita mau dibawa kemana? Perhatikan firman ini. Mereka juga ditentukannya. Rencana Tuhanlah yang paling mantap. Kalau pengen mantap hidupmu. Dan dikatakan di dalam kebenaran ini, perhatikan lagi dan imani untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wow, kalau sampai kita melakukan kebenaran dan siap untuk diremukkan, maka pilihannya sangat istimewa. Ditentukannya adalah saya dan saudara akan terus hidup di dalam kekudusannya. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Terus kita lihat apa? Kita cek, lihat jeleknya kan? Lihat keselnya kan? Belum jam 7 dia sudah tahu. Ini pasti terlambat. Ini yang suka yang begitu. Hari ini mari saya dan saudara ada di dalam ketentuan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, next. Jangan saya dan saudara hanya berdoa. Bukan berarti tidak berdoa. Ada banyak orang hari-hari ini berkata, Tuhan pakai saya. Itu harus. Tapi mulai hari ini. Dan saya diteguhkan dengan pesan Tuhan tadi. Berdoalah. Tuhan bentuk saya. Amin. Iya. Oke.
Paham arti dibentuk? Oke, sekarang bayangin. Bentukmu itu seperti apa? Katanya ngormatin Tuhan, tapi pasangannya nggak dihormati. Katanya hormati Tuhan, tapi pendetanya nggak dihormati. Berkatalah saat ini, Tuhan bentuk saya. Saya pernah ditugaskan oleh Om John ke Makassar. Betul Om ya? Dan puji Tuhan, baru nyampe saya sudah tertolak. Baru nyampe itu sudah ditolak. Tapi saat itu Om John teguhkan dan kuatkan saya. Dan puji Tuhan, sakitnya bukan di sini. Tahu sakitnya? Sakitnya seperti apa? Saya nggak boleh kasih tahu. Nanti nggak mau dengar khotbah saya. Pendeta aja sakit, apalagi gua. Sakitnya, ya sakit. Tuhan bentuklah saya. Sudah bisa lihat bentuknya seperti apa hidupmu saat ini? Ada garang-garangnya, ada emosi-emosinya, ada kesal-kesalnya, ada cuek-cueknya. Halo? Berapa kali kita sudah mengatakan Yesus, tapi kita nggak pernah lihat bentuk kita seperti apa? Ya, saya hanya mau tegaskan, jangan kita hidup di dalam kepalsuan. Kalau nggak palsu, namanya apa Pak Gembala? Asli. Katakan sebelahmu, Besti asli loh. Amin. Iya. Apa hari ini hidupmu? Kalau kepalsuan, lihat. Lihat. Jangankan orang lain, dirimu sendiri nggak bisa terima. Tapi kok kita mau merusak diri saya dan merusak diri kita sendiri? Kenapa? Karena kita tidak melakukan visi dan misinya Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Yang diperjuangkannya adalah kehormatannya. Hidup ini adalah pengabdian. Cari-cari perhatian. Jemaat Elusai adalah besti saya. Yang setuju katakan disayang Tuhan. Amin. Iya. Bapak, Ibu dan Saudaraku, mari kita lihat next. Jangan hanya berkata Tuhan besarkan pelayanan saya. Tuhan besarkan bisnis saya. Tuhan besarkan. Tapi hari ini katakan dengan tenang dan yakin. Besarkan Kristus di dalam hidup saya. Amin. Kalau itu nyata dalam hidup saya dan saudara, perhatikan slide berikutnya. Next. Perhatikan. Ternyata semua hanya sarana.
Jangan sampai gereja ini kita buat menjadi Tuhan. Jangan sampai organisasi ini kita jadikan Tuhan. Jangan sampai pelayanan itu dan keberhasilan itu adalah Tuhanmu. Tapi hari ini berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau tidak diremukkan, penyerahannya main-main. Hanya sandiwara. Hanya supaya dilihat baik oleh orang lain. Next. Hari ini, mari kita mau melihat. Visi kita apa? Seperti firman Tuhan tadi berkata. Ternyata visi kita, sama-sama kita katakan, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau visi besar ini ada di dalam hidup saya dan saudara, saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Lihat pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Perhatikan. Karena tujuan hidup orang percaya bukan sekedar menjadi orang baik. Bapak Ibu, saya diberi kesempatan oleh Tuhan tahun lalu waktu saya umur 54 untuk menjadi penyuluh agama Kristen. Jadi gini-gini ASN loh. Saya udah ASN Om John. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya ada di tengah-tengah orang yang saya hanya sendiri. Anak Tuhan. Saya mau saksikan. Saya ikut acara-acara mereka. Katakanlah maulutan, Isra Mi'raj, ya, MTQ. Saya ikut Om John, ada fotonya. Saya lupa tempelkan itu. Saya pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju hamis. Lalu mereka bilang begini. Karena saya satu-satunya orang Batak dan juga satu-satunya orang Kristen, mereka panggil saya apa? Abang. Jadi saya lebih muda dari usia saya. Bang, ya, abang udah pantas. Pantas apa? Pantas dipanggil Pak Haji. Saya jawab, Alhamdulillah. Emangnya kenapa? Apa abang gak mau jadi seperti kami? Kenapa gak mau? Saya pengen juga sih ke Arab, saya bilang begitu. Bener bang? Iya, kalau abang mau seperti kami, nanti dapat fasilitas naik haji. Abang pulang langsung jadi abang haji. Wow, abang haji gelar apa lagi nih? Lalu saya bilang, ada satu syarat. Oke bang, ngomong aja. 2, 3, 4, 5 syarat, yang penting abang mau. Bener? Bener. Saya mau, asalkan kalian semua percaya Yesus. Langsung mereka bilang gini, dasar abang otaknya Yesus terus. Halo Besti, di otakmu ada Yesus atau ada apa? Kau dipengaruhi atau mempengaruhi? 1 tahun sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa ke gereja ini? Diam kan? Tadi mempengaruhi, berdampak, berkualitas. Bawa jiwa aja. Doa aja om, susah diajak. Nah gitu. Saya kira ke gereja kita bukan bawa titipan doa, tapi bawa kuasa. Amin.
Mengapa visi kita menjadi serupa dengan Kristus? Karena tujuan hidup orang percaya bukan sekedar menjadi orang baik. Bukan hanya dikatakan sukses atau aktif dalam pelayanan. Hari ini garis bawahi, semakin menyerupai Kristus dalam karakter, dalam perkataan, sikap, dan tindakan. Katakan lagi Besti, sama kita ya dengan ayat itu, 2-3 ya. Amin. Iya. Amin. Wow, banyak yang mirip kulihat di sini ya. Banyak yang kembar, amin. Banyak, kayaknya memang doanya kuat ya, amin. Iya. Hanya menghadapi cobaannya, kenapa takut? Ada cobaan darah Yesus. Padahal di balik cobaan ada berkat. Amin. Harusnya si kembar itu akan berkata begini. Yang mirip-mirip itu akan ngomong begini. Eits, cobaan datang. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kenapa deg-degan? Jadi nggak enak. Next. Kuserahkan. Ya. Hey Besti, apa yang belum kau serahkan? Ini saya dengar lagi. Saya dapat lagi suara katakan, sampaikan tentang diremukkan. Ya. Yang belum sembuh dari sakitnya, ada yang harus diremukkan bro. Ya, diremukkan aja. Iya. Saya ketemu dengan orang yang buta, saya bilang, pernah kau berdoa supaya matamu bisa melihat? Ya, sampai dia ke Amerika, sampai dia kemana-mana, ikuti KKR kesembuhan. Terus, sekarang jawaban apa yang kau dapatkan? Dia bilang begini, saya orang buta, tapi saya punya Tuhan. Hari ini, mari kita mau melihat hidup saya dan saudara, bahwa kita akan melakukan visinya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Misi kita apa? Kalau kita punya visi, perhatikan ini, kerajaan Allah. Apapun misi dari GPI Lusai, mari hari ini tegaskan dengan bahasa imanmu, dengan kekuatanmu, dengan upayamu, bahwa misi ini adalah kerajaan Allah. Kalau bukan kerajaan Allah, lihat, saya sudah ketemu dengan yang habis-habisan. Saya sudah ketemu yang akhirnya kecewa dengan Tuhan. Apapun nasihat kita, dia punya jawaban yang sesat. Karena Kristus tidak hanya memanggil kita untuk berubah secara pribadi. Oh, sekarang saya sudah Kristen. Oh, sekarang saya sudah melayani. Oh, sekarang saya sudah dipakai Tuhan. Tetapi perhatikan, kalau misi kita kerajaan Allah, kalau misi Bapak, Ibu, dan Saudara adalah kerajaan Allah, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Amin. Iya. Saya ketemu dengan seorang anak yang menangis di depan pintunya. Kenapa nak? Saya bilang. Gak dijawab. Kenapa nak? Gak dijawab. Saya mendekat, lalu dia bilang, kalau saya ngomong, emangnya om bisa jawab? Habis loh. Dari tadi, kenapa nak? Pas dia bilang, kalau saya ngomong, emangnya om bisa jawab? Tidak. Tidak bisa saya jawab. Tapi Tuhan akan menolongmu.
Lalu dia berkata, Om, saya rindu papaku. Saya pengen ada papaku di sini. Saya peluk dia. Dia tolak. Saya katakan, sabar ya. Om bilang sabar, saya ini sudah bukan sabar lagi. Tadi Om nanya, kenapa? Saya mulai berkata, Tuhan adalah Tuhan. Hari ini juga papamu akan datang. Benar? Iya. Benar? Iya. Emangnya Om punya nomor teleponnya? Ya enggak. Om hanya menghibur saya? Enggak. Saya ketemu mamanya bilang begini, lebih baik enggak datang. Ya, saya pendeta bilang datang, mamanya bilang enggak usah datang. Lalu saya berkata kepada dia, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya percaya. Roh Kudus akan bicara dengan Papa. Roh Kudus akan bicara dengan Papa. Dan hari ini Papa akan datang. Puji Tuhan. Datang. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Dia gelisah, dia mungkin sudah nggak tahu apa lagi. Yang ada di dalam pikirannya kesaksian dari seorang papa ini. Lihat anakmu. Hari ini bestiku GPL Usai. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin selama ini hanya iklan lewat. Kita punya Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, bicaralah dengan orang ini. Keren. Hari Selasa yang lalu, baru ya, sebelum saya berangkat ke Surabaya. Saya berkata di ruangan kantor saya, Tuhan, Roh Kudus, mahasiswa masih jumlah segini. Banyak yang daftar, tapi banyak alasan gak bisa datang. Roh Kudus hari ini kirim mahasiswa. Itulah doa saya pagi-pagi. Jam 6:30 malam. Tiba-tiba ada hamba Tuhan bukan dari GPI. Saya tidak pernah kenal, saya gak pernah ketemu. Dia bersaksi. Disuruh Tuhan. Diperintahkan oleh Tuhan. Bawa jemaatnya untuk sekolah di Majalengka. Saya percaya hari ini, kalau hidupmu tentang Tuhan, kalau hatimu tentang Tuhan, lakukan visi misi Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap diremukkan? Angkat tangan dua-dua dengan yakin. 1, 2, 3. Den den den. Den den den. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. 1, 2, 3 berkat. Amin. Oke, masih 50% yang angkat tangan dua-dua. Yang mau diremukkan angkat tangan dua-dua. Ya, kamera berjalan, amin. Kamera berjalan, amin. Terus aja kau nggak angkat tanganmu, nanti saya paksa kau angkat tangan. Katakan diremukkan. Berikutnya. Next.
bagaimana kita menjalaninya. Ngomong Tuhan itu gampang. Ya, ngomong Tuhan itu paling gampang. Menjalaninya adalah hidup setiap hari bersama Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan setiap hari hadirkan kerajaan Allah. Amin. Iya. Puji Tuhan. Saya hanya bisa masak. Ya, hadirkan kerajaan Allah ketika engkau masak. Saya hari ini hanya bisa lihat-lihat. Hadirkan kerajaan Allah ketika engkau melihat. Next. Saya mau berkata buat kita semua. Hidup bukan terutama tentang apa yang kita miliki. Bapak Ibu, kalau enggak karena tante ngomong, kalau ke Surabaya harus bawa istri. Saya terpaksa loh tante bawa istri ini. Terpaksa banget. Amin. Iya. Karena panitia tempat saya wisuda banyak sekali aturannya. Iya. Harus di hotel ini. Kalau bawa istri harus bayar. Alamak. Papa mau wisuda ya kata anak-anak. Iya. Weh kita rame-rame bisa rame-rame ke Surabaya. Ya mereka bilang rame pikiran saya mumet. Iya. Ada lagunya katakan sejujurnya tapi saat itu saya nggak boleh jujur. Tiba-tiba 3 anak saya bilang begini. Kami sudah rapat. Rapat apa? Kami tidak ikut. Kenapa? Papa mama saja. Haleluya. Oh. Lakukan visi misi dari Tuhan. Lihat. Kau nggak usah repot seperti yang kemarin-kemarin. Perhatikan. Apa yang kita capai bukan. Atau siapa yang kita kenal bukan. Tapi hari ini. Pastikan dalam hidupmu. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Kasih karunia-Nya adalah untuk mengenalnya. Dan kita akan alami kasih-Nya. Dan kesukaanmu berjalan bersama Tuhan. Dan janjinya digenapi karena kehendaknya ada bagimu. Katakan amin. Next. Oh saya lupa. Saya tadi bilang terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena istri saya ini sudah 2 kali operasi. Ada tumor di tulang belakangnya. Sebelumnya paru-parunya bolong. Dan dokter sudah vonis dia sudah tidak bisa lagi ditolong. Jadi kalau orang-orang yang pernah lihat dia terpapar atau tergeletak. Mereka suka ngomong begini. Om Nem, tante itu bukan sehat. Tapi hidup kembali. Keren gak? Katakan sebelahmu, Besti kau hidup kembali. Iya. Supaya lupa dia masalah yang tadi pagi. Amin. Iya. Kalau lahir kan gak ada masalah.
Ini istri saya, tante, makasih. Ya. Setiap saya mau kemana saya harus tanya dulu. Siap ikut? Kalau dia katakan siap, siap. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Karena yang dia tahu. Itu tulang di atas tulang ekornya segini dipotong. Segini. Dan puji Tuhan. Waktu dioperasi kedua kali dia sakit. Dia sudah pamitan lagi. Saya di sampingnya pamitan. Aneh kan? Pak, ya, jangan pergi. Ya, dipegang tangan saya keras. Saya udah gak kuat lagi. Terus, kalau saya meninggal, emangnya kenapa? Papa nikah lagi? Iya. Kenapa? Saya gak punya ketakutan lagi, amin. Loh, benar gak sih jawaban saya? Om John, benar jawaban saya? Iya. Loh, kalau gak menikah lagi kau gak masuk surga. Jangan pikir yang enggak dulu. Kita pasti menikah lagi, amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan siapa saya. Bukan siapa saya. Bukan siapa saya. Tapi saya bersama siapa. Amin. Iya. Inilah yang menguatkan saya. Ketika saya menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, bukan siapa saya, tapi saya bersama siapa. Lanjut. Bisa dibaca tanpa suara, amin. Ya. Lanjut. Karena hidup ini adalah tentang Tuhan. Mari setiap hari berjalan bersamanya. Dibentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup bagi kerajaan Allah. Katakan amin.